Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Rumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Kita masuk pada adab berikutnya. Ini yang penting sekali diketahui oleh makmum dalam hal prosedur mengikuti gerakan imam. Yambaghi lil ma'mumi ay yutabi'al imama bila sibaqin wala muwafaqah wala ta'akhurin kabirin aidan bihaitsu taqau a'malul ma'mum ba'da a'mal imami mubasharatan. Jadi selayaknya, sepantasnya bagi makmum itu mengikuti imam. Ini sudah pasti karena keniscayaan salat berjamaah itu adalah makmum mengikuti imam. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah dengan tidak memacu imam. Imam baru saja imam takbir mau ruku, makmum pun tergesa-gesa untuk ruku. Jadi seakan-akan ingin memacu imam, seakan-akan serentak dengan imam. Wala muwafaqah pun tidak boleh serentak dengan imam. Wala ta'khurin kabirin. Namun pada sisi lain juga tidak boleh si makmum terlalu telat melaksanakan gerakan sholat tersebut. Misalnya imam sudah ruku, dia masih berdiri. Imam baru berdiri, yang tidak, dia baru mulai ruku. Nah, itu jangan sampai terjadi juga. Jadi tidak boleh memacu imam seakan-akan berbarengan dengan imam, tapi sisi lain juga tidak boleh terlalu telat dalam mengikuti imam. Hadis ini, permasalahan ini diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Anas bin Malik berkata, Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin falamma qada as-salata aqbala alaina biwajhihi. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah bersama kami pada suatu hari, falamma qada as-salata, ketika salat telah usai, aqbala alaina biwajhihi, ketika itu Rasulullah menghadapkan wajahnya kepada kami. Apa kata Rasulullah? Ayyuhan nas inni imamukum. Wahai manusia, wahai jamaah semuanya, aku adalah imam kalian. Fala tasbiquni birruku' wala bisujud wala bilqiyam wala bilinsiraf. Jangan kamu mendahuluiku, jangan kamu memacuku dalam hal ruku, sujud dan bangkit dari sujud, wala bilinsiraf, dan ketika telah usai salat. Fa inni arakum amami wa min khalfi. Karena aku dapat melihat kalian dari depanku dan dari belakangku. Sahabat Durmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena sebuah keniscayaan salat berjamaah adalah mengikuti, maka orang yang mengikut harus di belakang dan gerakannya pun tidak boleh serentak dengan yang diikuti. Itulah adab seorang makmum mengikuti imam. Tapi permasalahannya, apakah sholatnya batal ketika si makmum dalam hal gerakan sholat serentak dengan imam, bahkan ada sampai mendahului imam. Nah, ini hadisnya sangat populer sekali kita dengar, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwilallahu ra'sahu ra'sal imam ra'sa himarin aw yaj'alallahu suratahu surata himar." Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, tidakkah dia khawatir nanti di akhirat Allah ganti kepalanya dengan kepala keledai? Nah, itulah hadis ini menjadi dasar oleh para ulama bahwa perbuatan ini merupakan dosa besar. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami memasukkan perbuatan ini ke dalam daftar dosa-dosa besar. Tapi permasalahannya, apakah batal sholat si makmum? Maka pendapat yang dipakai oleh mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab lainnya, orang yang melakukan demikian sholatnya tidak batal, tapi merusak keutamaan sholat jamaahnya dan pelakunya berdosa. Sholatnya tetap sah. Ini apabila si makmum mendahului imam dalam gerakan-gerakan di dalam sholat. Lalu bagaimana apabila makmum mendahului imam dalam bab takbir? Nah, apabila mendahului ini dilakukan dalam takbir, si makmum takbir lebih dahulu baru si imam. Nah, dari sini sudah batal, sudah tidak sah jamaahnya. Karena
Tolak ukur atau dasar pertama seseorang dianggap sah sholat mengikuti imam itu dimulai dengan takbir. Apabila dalam hal takbir saja dia sudah mendahului imam, maka jelas jamaahnya tidak sah. Nah, itu yang penting kita ketahui, bahwa di dalam hadis tadi Rasulullah tidak memerintahkan orang melakukan itu untuk mengulang sholatnya. Mengapa? Karena sholatnya sah, tapi orang itu berdosa. Dengan dalil Rasulullah SAW mengancam kondisi orang yang memacu imam, kepalanya nanti di akhirat diganti dengan kepala seperti kepala keledai. Bahkan saking pentingnya mengikuti imam, yaitu berurutan, tidak serentak dengan imam. Kapankah disunatkan seorang makmum mengikuti imam bergerak? Seperti halnya imam sujud, maka disunatkan seorang makmum pun turun sujud. Apabila si imam sudah meletakkan keningnya ke tempat sujud, saat itu barulah si makmum turun sujud. Gitu yang disampaikan oleh para ulama kita. Posisi si makmum meletakkan atau posisi makmum turun menuju sujud, menuju kondisi sujud apabila seorang imam sudah meletakkan keningnya ke tempat sujud. Idealnya demikian. Baik, ini yang dapat kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.